Aku mulai ya. Topiknya hari ini adalah meningkatkan konversi lewat copywriting. Untuk yang masih bingung tentang istilah konversi, konversi itu artinya mengubah. Misalnya, dari calon pembeli menjadi pembeli, dari pembeli menjadi pelanggan. Kan kalau pembeli itu artinya hanya beli aja, tapi kalau pelanggan itu artinya dia membeli sudah lebih dari 2 kali. Artinya dia langganan sama kita. Dan sebetulnya dalam bisnis apapun itu, yang kita paling kejar adalah mendapatkan pelanggan. Karena apa? Karena biayanya secara marketing itu akan lebih murah untuk mempertahankan orang lama agar terus membeli produk kita dibandingkan kita mendapatkan pembeli yang baru yang harus kita tuntun dulu, kita perkenalkan produk, kita edukasi, kita dorong-dorong, kita bujuk-bujuk sampai akhirnya dia mau beli gitu. Dibanding kita ngeluarin biaya iklan untuk mendapatkan lead sebanyak-banyaknya akan lebih rendah biayanya sebetulnya ketika kita membuat orang yang sudah membeli untuk membeli lagi ke kita. Seperti itu. Meskipun secara teori begitu, pada praktiknya memang itu nggak mudah ya buat dilakukan. Oke, nah copywriting itu gimana sih perannya dalam konversi? Kita perlu tahu dulu definisi dari copywriting. Nah, copywriting itu adalah teknik menulis teks persuasif dengan tujuan mendorong yang baca untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Kalau dalam materi kita kali ini yaitu adalah melakukan pembelian. Nah, pembelian ini sebetulnya bisa kita lakukan lewat berbagai hal. Kita bisa bikin konten media sosial, kita bisa bikin iklan di Google, kita bisa bikin landing page, kita bisa bikin email marketing, macem-macem. Pokoknya caranya tuh macem-macem. Tapi secara spesifik di sini aku akan fokus ke media sosial karena aku sendiri tahun terakhir paling banyak melakukan copywriting sales itu di media sosial, copywriting untuk penjualan ya. Jadi tujuan utama kita adalah gimana untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya lewat copy yang kita tulis. Nah, sebetulnya copywriting itu perannya itu ada di dalam setiap tahapan sales funnel atau saluran penjualan. Attention, kita menarik perhatian dulu, kita menarik kesadaran dulu. Orang harus tahu dulu bahwa brand kita itu eksis, brand kita itu ada. Contohnya, kalau misalnya kita jualan kerudung ini mereknya Fashion Pop. Orang harus tahu dulu bahwa brand ini ada, bahwa merek ini ada. Lalu interest, kita bikin mereka tertarik. Kita kasih tahu, brand ini memproduksi kerudung siap pakai. Bahannya jersey, harganya murah, tapi nyaman dipakai, menyerap keringat, dan lain-lain. Lalu desain. Desain ini kita membuat mereka semakin menginginkan produk kita. Kita kasih tahu cara belinya. Belinya bisa di Shopee. Bisa dapat gratis ongkir. Lalu kalau belinya lewat Shopee Live, dapat potongan harga lagi. Jadi akan lebih membuat mereka untuk tertarik. Lalu action. Action ini dorongannya. Kita mulai bombardir dengan hard sellingnya. Kita kasih tahu, ini harganya segini. Terus kerudung satunya harganya segini. Nah, kerudung yang jenis ini warnanya ada berapa banyak, gini, gini, gini gitu ya. Lebih spesifik lagi, lebih detail lagi tentang suatu produk. Lalu loyalty. Loyalty itu ketika kita berharap mereka membeli lagi, lagi, dan lagi. Kadang kan gitu ya, orang kalau beli kerudung, misalnya aku beli ini warna merah, oh ternyata bahannya enak, aku beli lagi warna lain. Aku beli yang warna hitam, aku beli yang warna abu-abu, dan lain sebagainya. Dan di setiap tahapan tersebut, tentu saja copywriting itu berperan. Nah, ini contoh konten untuk awareness atau membangun kesadaran. Eh, for your information, aku kan copywriter spesialis properti. Aku jualan properti Australia untuk orang Indonesia. Nah, salah satu hal yang tidak banyak orang Indonesia ketahui adalah ternyata orang Indonesia atau WNI
itu bisa beli properti di Australia via KPR. Jadi di sini aku kasih tahu dulu. Kata siapa WNI eh, nggak bisa beli properti di Australia pakai KPR? Bisa kok, gitu kan? Nah, ini hanya awareness saja. Di sini tidak ada yang namanya eh, ajakan untuk membeli. Di sini kita tidak bahas yang dijualnya, yaitu propertinya secara spesifik. Misalnya kayak rumah A atau rumah B atau rumah C itu enggak ya. Jadi ini hanya untuk membangkitkan kesadaran saja. Dan karena topiknya memang cukup kontroversial, karena orang nggak tahu, karena ternyata dapat KPR itu sulit gitu ya, dan segala macam, akhirnya menghasilkan engagement yang luar biasa seperti ini. Tapi perlu diketahui dulu ya teman-teman, karena marketing funnel itu bentuknya seperti ini, maka di tahap atas ini akan mendapatkan paling banyak yang masuk ke dalam ya. Orang-orangnya itu paling banyak, tapi nanti makin ke bawah, makin ke bawah itu orangnya makin sedikit. Kelihatan kan ya ini apa namanya? Aku ngarahin kursor ini. Jadi di sini paling banyak, orang yang ada di sini paling sedikit. Jadi tolong diperhatikan ekspektasinya kalau misalnya ngerasa kok aku bikin konten viral, engagementnya bagus ya, tapi ketika aku bikin konten hard selling, kok engagementnya turun ya, kok yang beli nggak sebanyak yang interaksi di konten viral, itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang wajar. Karena memang marketing funnel itu bentuknya adalah segitiga terbalik. Jadi yang paling atas orangnya pasti banyak, makin ke bawah makin sedikit. Pertama kan seperti ini nih, kita bikin konten awareness dengan engagement yang luar biasa seperti ini. Kita akan lihat ya, konten berikutnya engagementnya akan makin turun lagi. Nah, interest. Kita bikin mereka tertarik. Nah, ini buktinya kalau WNI bisa dapat KPR di bank lokal Australia. Yang tadi kan kita hanya memberitahu. Yang ini kita kasih bukti. Bisa kelihatan ya, engagementnya tuh turunnya jauh banget. Tapi nggak masalah. Yang penting kan mereka tahu gitu ya, oh seperti ini gitu. Lalu supaya mereka lebih tertarik lagi, eh, kita kasih informasi. Prosesnya gimana sih? Gimana prosesnya cari properti, gimana prosesnya investasi, gimana prosesnya dapat KPR, dan lain-lain. Dan teman-teman bisa lihat di sini engagementnya semakin sedikit. Nah, ketika action, kita benar-benar jual nih satu properti spesifik. Kita kasih tahu harganya, kita kasih tahu lokasinya, dan lain-lain. Memang engagementnya biasa aja. Tapi yang perlu kita pikirkan di sini adalah berapa sih penjualan yang kita hasilkan dari konten ini? Gitu. Nah, bagaimana tapi untuk membuat kopi yang tepat sasaran? Kan secara teori seperti itu ya. Kita membangkitkan kesadaran, kasih informasi, kasih angka-angka yang menarik, entah harga, entah bunga KPR-nya rendah, dan segala macam. Tapi tentu harus tahu dulu dong, kita nulisnya untuk siapa, seperti itu ya. Nah, kita nulisnya itu ya harus pakai riset. Risetnya gimana? Nah, eh, yang ada di sini kemarin ada yang udah download template yang aku kasih. Nah, template itulah yang akan membantu kita untuk menulis copy yang tepat sasaran. Kita harus tahu dulu target marketnya siapa. Kalau di aku, properti, kebanyakan itu konsumennya adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena memang secara kultur ya, secara budaya, yang mencari nafkah adalah laki-laki. Jadi di sini laki-laki punya power, punya kemampuan ekonomi yang kuat. Yang kedua, karena laki-laki adalah kepala keluarga, jadi dia yang cari properti buat keluarganya. Tapi itu konsepnya kalau dia beli properti untuk di tempat tinggal ya. Kalau konsepnya beli properti untuk investasi, memang tetap sih banyaknya laki-laki yang investasi properti. Lalu kita cari tahu lagi usianya gimana. Karena properti itu bukan barang yang murah, apalagi di luar negeri. Berarti kan kemampuan ekonominya harus kuat. Berarti apa?
Berarti yang beli rata-rata orang yang sudah berumur, bukan orang yang masih muda, bukan orang yang usia 20-30, bukan. Kalaupun ada usia 20 atau 30-an yang beli properti, ada dua kemungkinan. Pertama memang ya secara ekonomi kuat, atau kedua memang biasanya dibeliin sama orang tuanya. Tapi biasanya sih opsi yang paling benar itu yang nomor dua, dibeliin. Karena dia sekolah di Australia, terus akhirnya orang tuanya beliin properti supaya dia bisa tinggal dengan nyaman. Jadi kita harus tahu dulu nih target marketnya, usia, lokasi, minat, kebutuhan, dan lain-lain. Dan menariknya, kalau untuk sales properti di kantorku ya, kita benar-benar harus tahu yang beli ini tujuannya untuk apa. Biar kita tahu siapa yang akan mengambil keputusan. Memang benar yang punya uang itu laki-laki. Tapi biasanya laki-laki kalau sudah menikah, maka mereka membeli sesuatu itu harus berdasarkan persetujuan istrinya. Jadi kalau di kantorku itu, kami punya istilahnya tuh resepnya nih. Jadi kayak kami tahu, oh kalau buyer ini, si laki-laki ini, bapak-bapak ini, bawa istrinya, berarti kemungkinan besar itu akan closing. Karena apa? Karena berarti istrinya tuh sudah setuju. Istrinya suka dengan properti itu. Atau misalnya, eh, bapak ini mau beli untuk anaknya yang kuliah di Australia. Lalu ternyata anaknya juga ikut survei propertinya. Berarti kan, terus anaknya menunjukkan wajah suka, tertarik. Oh, berarti kemungkinan besar ini peluang closingnya lebih tinggi gitu. Nah, tapi gimana nih kalau buat copywriter ya, yang kita kan nggak ikut ke lapangan, kita nggak ketemu klien, kita nggak tahu apa-apa nih. Ya, paling gampang sih memang kita lihat dari insight-nya Instagram atau data dari Meta Ads. Kita lihat seperti apa nih usia, lokasi, dan lain-lain. Kalau di aku sih kita bisa lihat juga kan ya kayak kotanya. Kota di Indonesia mana yang paling banyak tertarik nih dengan properti Australia gitu. Lalu riset kompetitor untuk menemukan celah dan keunggulan. Ini sangat penting dilakukan oleh copywriter ya. Kita perlu banget yang namanya mata-matain kompetitor. Kita perlu lihat winning kontennya mereka tuh apa. Konten mereka yang engagementnya paling tinggi tuh apa? Kita bisa lihat dari ads library juga kan. Mereka ngiklanin konten apa aja, isinya apa, CTA-nya gimana, mereka fokusnya apa nih gitu. Jadi kita perlu tahu, perlu kepo. Kalau aku sih kepoin kompetitor pakai akun pribadi ya, akun asli, akun yang kalian-kalian juga follow itu. Aku sih pede aja buka-buka gitu. Dan itu kita perlu lakuin ya. Aku lihat story-nya, aku lihat kontennya, aku lihat ads library-nya. Itu penting banget. Lalu yang ketiga, bersikap dinamis. Dinamis itu seperti ini. Waktu pertama kali aku fokus ngerjain brand ini, Oktober 2023, itu pertama kalinya itu brandingnya brand ini tuh belum kuat. Dia belum pernah ada konten yang viral, dia hanya mengandalkan iklan. Lalu aku berpikir bagaimana supaya brandingnya kuat, kami bikin formulanya, kami coba bikin konten-konten yang viral. Dan itu bekerja selama beberapa bulan. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu mulai dari April 2024, aku menyadari bahwa engagementnya mulai turun. Ternyata formula yang aku pakai dari Oktober 2023, April 2024 itu udah nggak efek lagi. Konten-konten viral itu sudah tidak berguna lagi. Mungkin ya followernya jenuh, followernya bosan, atau mereka berpikir bahwa ah saya udah tahu kok tentang ini, nggak usah dikasih tahu lagi lah gitu kan. Akhirnya kami coba pakai pendekatan yang baru. Jadi yang namanya copywriter itu kita perlu sadar, yang namanya formula itu memang secara berkala harus diganti. Cara kita nulis konten, cara kita buat konten, itu memang akan berubah dengan berjalannya waktu secara terus-menerus. Kita nggak mungkin pakai strategi yang sama terus-menerus. Itu mustahil. Jadi kalau misalnya teman-teman akhirnya menemukan winning content, lalu teman-teman milking konten tersebut, teman-teman perbanyak terus bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi dengan formula yang sama, akan ada masanya ketika formula itu nggak berguna lagi karena tiba-tiba nanti mulai engagement turun, 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 dan turun, maka itu artinya kita perlu menemukan cara baru, headline baru, formula baru.
Ya memang sebagai copywriter itu karena kita kerjanya di dunia kreatif, memang harus dinamis. Memang akan selalu berubah terus. Jadi apa yang kita pelajari secara teori itu nggak cukup. Kita perlu punya kemampuan untuk beradaptasi supaya kalau misalnya kita ngelihat data, oh ternyata udah nggak nendang lagi nih yang kemarin kita pakai. Ubah, ubah gitu. Sekarang juga aku lagi ngubah. Sekarang itu iklan-iklan yang aku buat sangat-sangat to the point dan harganya selalu disebutkan di muka, di depan. Jadi kita selalu bilang dari awal saya properti di Melbourne harga 7 M gitu. Dan uniknya ketika bikin iklan yang kayak gini nih, iklan yang to the point banget nih, iklan yang langsung nyebutin harga di depan gitu ya, tanpa gimmick apapun, tanpa headline clickbait atau apapun yang lain gitu ya. Justru leads-nya itu kualitasnya lebih bagus. Aku rasa, ini hipotesis aku ya, mungkin mereka bosen dengan konten storytelling. Mungkin mereka bosen dengan headline yang bombastis. Mungkin mereka bosen dengan gambaran bahwa, oh ini propertinya deket nih sama kampus, oh ini lokasinya strategis, oh ini bisa KPR. Mungkin mereka bosen dengan yang seperti itu. Makanya ketika dikasih yang tanpa gimmick-gimmick gitu, yang to the point banget, mereka justru lebih tertarik. Karena mereka jadi pengen tahu, kalau konten kalau propertinya kayak gini bagusnya apa nih gitu. Terus gunakan data untuk memperkuat pesan. Makanya itu kenapa sebetulnya ya berkebalikan dengan pendapat kebanyakan orang. Kan orang kadang bilang kalau sosial media spesialis ya sosial media spesialis aja, jangan digabung-gabung gitu ya job desk-nya. Copywriter copywriter aja. Jujur aja kalau dipisah-pisah gitu agak sulit untuk melihat datanya. Aku kan copywriter, tapi sebetulnya aku ngelola media sosialnya juga. Maka aku bisa lihat insight-nya, aku bisa lihat datanya, dan aku bisa melakukan analisisnya gitu. Bahkan kan aku juga balesin komen dan DM klien. Aku jadinya berinteraksi langsung dan aku jadi tahu nih kelakuannya klien tuh kayak gimana. Tanpa semua hal itu, aku nggak dapat insight untuk menulis copy. Kalau boleh jujur, ketika dipisah job desk ya itu sulit sekali. Itu jadi bingung baca datanya gimana, dapat aksesnya gimana. Apalagi yang di grup belajar copywriting gratis itu kan kadang aku tanya ya ke yang lain, kamu dapat data nggak dari tim kamu? Kan kadang jawabannya nggak dapat ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika kita nggak dapat data, kita sebagai copywriter itu tidak punya masukan untuk improve, untuk memperbaiki copy kita. Kita jadinya nggak tahu nih, yang salah apa, yang kurang apa. Kecuali kita punya tim yang emang bener-bener bagus hubungannya dengan kita, terus kita jadi bisa diskusi terus-menerus, itu bagus. Kalau mereka mau buka data ke kita, itu bagus. Tapi sayangnya, sebetulnya nggak banyak sih kantor yang bisa kayak gitu gitu. Jadi menurut aku kadang job desk kalau digabung nggak apa-apa juga sih. Tapi itu aku ya. Kalau misalnya orang lain nganggap job desk gak boleh digabung, nanti gajinya kekecilan, kerjaannya kebanyakan. Oke, oke, aku paham juga sih untuk POV yang itu gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau apakah ini terlalu berat untuk dipahami? Bisa ketik di kolom chat. Sambil aku minum dulu. Kalau ada pertanyaan, ketik aja ya. Oke, aku lanjut lagi. Menulis kopi untuk meningkatkan konversi. Yang pertama, fokus pada manfaat, bukan hanya fitur. Biasanya di webinar-webinar sebelumnya, aku selalu bilang fitur dan manfaat sama-sama penting. Tapi tergantung dengan produk yang kita jual. Kalau dalam kasus ini properti, menurut aku dua-duanya sama-sama penting. Jadi fiturnya dibahas, tapi manfaatnya juga dibahas. Misalnya kita bilang eh, fiturnya gitu ya, kita bilang propertinya itu lokasinya strategis. Jadi kita bilang ya
Ini enak, kemana-mana jadi gampang. Anda hemat waktu kalau misalnya mau kerja atau mau kuliah. Tapi fiturnya itu harus spesifik ya. Kalau bilangnya hanya strategis, itu tuh sebetulnya kurang kuat. Karena kalau di Indonesia, banyak konsumen merasa dikelabui oleh marketingnya properti. Dengan nyebut hanya strategis, tanpa menyebutkan secara spesifik sestrategis apa. Misalnya bilang, deket kok di selatannya Jakarta, ternyata bukan Jakarta Selatan, tapi dari selatannya Jakarta. Misalnya kayak 30 menit dari pintu tol gitu. Itu kan jauh ya. Kalau di sini, aku tuh biasanya nulisnya kayak 5 menit dari pusat kota. Misalnya pusat kotanya Tamrin gitu ya. 5 menit dari Tamrin gitu. Atau misalnya kita cek di Gmaps ya. Kan dari Gmaps itu kita bisa cek. Misalnya dari Pondok Indah ke Tamrin. Kita sebutin kalau jaraknya berkendara itu misalnya berapa lama. Oh, misalnya 20 menit berkendara gitu. Jadi yang baca itu mereka bisa mengira-ngira seberapa strategisnya ini lokasinya buat mereka, seberapa nyamannya ini buat mereka. Jadi mereka nggak merasa kita mengelabui mereka. Kita mengatakan ya memang apa adanya. Karena kita ngeliat dari Google Map kan, gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya ini bukan properti, misalnya ini kita jual misalnya adalah handphone. Produk elektronik itu sangat, 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 sangat penting ketika kita menekankan fitur, ukuran layarnya, ketajaman kameranya, beratnya, segala macam peralatan elektronik itu fitur sangat penting. Tapi kalau misalnya kayak kerudung gini, fitur dan benefit penting. Fitur itu misalnya kerudung ini punya 30 variasi warna. Kerudung ini terbuat dari cotton. Itu fitur. Tapi kalau benefit kita bisa bilang menyerap keringat, tidak mudah lecek, tidak perlu disetrika. Itu manfaat. Jadi, bagaimana menekankan fitur atau manfaat dalam copywriting tergantung dengan produknya. Tapi dalam properti, aku menekankan keduanya, fitur dan manfaat. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diketik ya. Hmm. Nah, yang kedua, gunakan angka untuk memperkuat pesan. Jadi, eh, kan kalau properti itu ya, kalau sorry, sorry ya, itu peliharaan burung. Nah, angka itu penting kan kalau di Indonesia biasanya kita ngelihat rumah di suatu komplek. Kalau dijual, marketingnya tuh nyebutnya harganya sama kan? Harga 1 M atau harga 700 juta, seperti itu ya. Tapi ternyata aku baru tahu kalau di Jakarta atau di Australia, properti-properti yang mewah itu sebetulnya harganya tiap unit itu berbeda. Tiap unit berbeda, di garis bawah ya. Misalnya gini, kita jual rumah di sebuah komplek. Di komplek tersebut ada 15 unit rumah. Teman-teman tahu kan kalau eh, kayak ada sebidang tanah, kalau dijadiin perumahan, tanah itu kan kadang bentuknya nggak nggak bener-bener kotak ya. Kadang dia bentuknya itu hooknya itu agak gini gitu. Nah, itu yang bikin tiap petak rumah menjadi berbeda ukurannya. Sehingga harga tiap unit rumah di komplek tersebut berbeda berdasarkan luas tanahnya dan jumlah kamarnya. Begitu juga dengan apartemen. Apartemen kan ada yang 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Terus luasnya juga beda-beda. Misalnya ada yang 50 meter persegi, ada yang 60 meter persegi. Jadi kalau jualan properti amannya kita pakai harga mulai dari. Mulai dari ini kita menggambarkan harga terendahnya. Jadi mereka bisa kira-kira, oh eh, paling rendahnya segini nih. Terus kita sebutin, misalnya kalau pakai KPR cicilannya berapa per bulan, seperti itu. Jadi mereka bisa ngira-ngira apakah saya punya kemampuan ekonomi untuk memiliki properti ini gitu. Contoh fitur kalau jasa apa ya Kak? Fit-
Kalau aku nih misalnya jualan apa mentoring atau coaching gitu kan aku bilangnya misalnya private mentoring untuk 30 hari. Terus aku jabarin eh, nanti akan ada sesi Zoom kayak gini selama 3 jam. Itu fitur. Tapi kalau benefit aku bilangnya gini, aku membantu kamu untuk meningkatkan skill copywriting kamu, gitu ya. Fitur itu sesuatu yang menjadi karakteristik dari jasa, sementara benefit itu manfaat dari mendapatkan jasa kamu. Lela, untuk penjualan produk premium berarti ini bisa dicantumkan dalam caption ya Kak, angka ini. Bisa di caption, bisa di Reels. Ya, ini tuh aku kalau di Reels, talentnya ngomong ya, kayak apartemen di Melbourne CBD, harga mulai dari 7M. Itu headline-nya. Jadi di dalam video memang seperti itu. Jadi nggak cuma di caption. Di caption boleh, di isi kopinya juga boleh. Itu tergantung kamunya. Kamu boleh memutuskan. Silahkan diuji coba. Karena kan produk aku sama produk kamu bisa jadi berbeda. Jadi kita harus uji coba terus kita. Oh ya, aku kasih masukan lagi deh. Aku kasih insight lagi. Nah, selain harga, kamu juga bisa ngejelasin misalnya gini, cicilan ringan hanya 3 juta per bulan selama misalnya 12 bulan. Kamu tau nggak kalau misalnya kayak gitu kan kayak beli HP gitu. Bisa dia bilang kayak 12 bulan, 18 bulan. Kan kalau HP cicilannya jangka waktunya lebih pendek gitu ya. Atau misalnya kamu juga bisa bilang, eh oh prosesnya, eh misalnya kamu jualan rumah lelang. Kamu tahu kan rumah lelang, rumah yang diambil dari orang yang nggak bisa bayar cicilan bank. Rumah lelang ini harganya jauh lebih murah daripada rumah baru. Karena dia rumah second kan. Kamu bisa bilang misalnya, eh, proses beli rumah lelang itu singkat loh. Cuma 3 bulan, cuma 3 bulan, sorry. Cuma 3 minggu Anda sudah dapat rumah baru. Kayak gitu. Jadi kan jelas ya, orang bisa pikir, oh ternyata proses belinya itu mudah ya, cuma 3 minggu kok langsung dapat rumah baru gitu. Oke Kak, makasih. Oke. CTA, call to action yang kuat dan spesifik. Mengapa ini penting? Supaya audiens itu tahu dia tuh harus melakukan apa. Kadang-kadang tuh aku lihat orang masih pakai CTA yang panjang-panjang. Aku tidak suka dengan itu. Dan menurut aku, CTA yang terlalu panjang, terlalu ambigu, terlalu muter-muter gitu, itu akan mengganggu konsentrasi pembaca. Sehingga mereka bingung dan mereka lupa fokus utama mereka itu harus ngapain gitu. Jadi, misalnya ya, kamu kan fokus bahwa ada diskon nih di barang yang kamu jual. Kamu bisa bilang booking sekarang dan dapatkan diskon 10%. Booking sekarang ini supaya mereka segera melakukannya, dapatkan diskon ini supaya mereka ingat bahwa, oh kalau booking sekarang itu saya bakal dapet diskon gitu. Jadi fokus ke hal yang paling penting dari kopi tersebut, yaitu diskonnya, dan tekankan untuk bookingnya gitu. Nah, oh ya, ya ini juga nih ya, ciptakan urgensi dengan promo terbatas. Kadang-kadang orang itu pengen menciptakan gimmick supaya jualannya laku, dia bikin promo supaya orang buru-buru beli kan, supaya orang dapat diskon. Sayangnya dia tidak ngasih tahu batas waktu promonya sampai kapan. Dan ini masalah besar. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu nggak ngasih tahu, dia akan berpikir, promonya masih lama. Saya bisa beli nanti-nanti aja. Toh nanti juga promonya masih ada. Toh nanti juga tetap hemat gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu bilang promo itu malah jadi bumerang buat kamu. Mereka malah nunda pembelian karena mereka pikir promonya masih lama. Jadi selalu tekankan promonya itu sampai kapan. Supaya mereka tahu nih, ada keterbatasan waktu. Mereka harus segera bertindak supaya bisa mendapatkan promo tersebut. Gitu. Menghitung konversi dari copywriting. Nah, aku selalu tekankan kepada teman-teman, supaya kita tahu copywriting kita itu berhasil atau tidak, kita memang harus punya tolok ukur. Kita harus punya
capaian. Kita harus punya target. Mungkin beberapa teman-teman di sini berpikir, loh, aku kan bukan sales, aku kan copywriting, kerjanya aku kan nulis, bukan jualan, kok harus ada target? Menurut aku itu cukup penting ya untuk kita mengetahui kemampuan kita. Tapi memang perlu ada kesepakatan antara kamu dengan atasan kamu di kantor bahwa iklan, program, jualan atau apapun itu memang bukan hanya berhasil atau tidaknya itu bukan hanya copywriting saja. Kan desainnya juga berpengaruh. Kalau misalnya single image ya, atau misalnya carousel. Kalau video berarti editannya juga ngaruh, talentnya juga ngaruh. Kalau ada eh apa ad spesialisnya, orang yang ngurus ads-nya itu juga ngaruh. Jadi sebetulnya keberhasilan penjualan produk itu nggak hanya dari copywriting, tapi copywriting ada dampaknya gitu. Jadi mengapa perlu menghitung? Ya karena supaya kita tahu efektif atau tidak. Jadi kita nggak bisa nih bilang copywriting itu kita bagus hanya karena kita ngerasa ya sudah bagus. Misalnya dibacanya enak nih, terus kita pikir ya udah ini pasti sukses, nggak bisa gitu ya. Kalau kayak gitu nanti kita jadi kepedean. Nah, misal nih kita bisa menentukan target. Misalnya target sale 50, target closingnya 5. Kalau di kantor aku, biasanya itu dari total jumlah leads yang closing itu, bentar, sorry. Salah. Maksud aku gini, dari total jumlah orang yang melihat iklan tersebut, click through rate-nya, yang ngeklik iklannya, itu misalnya angkanya, dan sampai ke leads ya, sampai ngechat. Dan leads-nya ini harus yang potensial, harus yang bagus. Artinya, dia memang punya kemampuan untuk beli. Dia bukan orang iseng yang cuma ngeklik iklan doang. Dia memang eh, punya duit, memang mau beli, memang pengen punya properti gitu ya. Itu minimal 3% kalau di aku. Dan 3% itu angka yang sudah sangat bagus. Karena ini kan jualan produk premium ya, jualan produk mahal. Tapi di kamu itu bisa berbeda. Jadi ini tergantung kamu dengan kantor kamu gimana menetapkannya. Tapi tentu saja tetap harus ada target, mau nggak mau. Misalnya kamu maunya per bulan ada berapa chat yang masuk nih, ada berapa leads yang masuk. Terus dari semua chat yang masuk itu leads yang berkualitasnya ada berapa. Terus dari leads yang berkualitas, jumlah closingnya nanti ada berapa, kayak gitu. Kalau di aku sih minimal dari 10 leads yang berkualitas harus ada satu yang closing gitu ya. Kayak gini ya penjelasannya. Nah, kalau misalnya kita lihat kok leads-nya nggak bagus ya, berarti kita pikirkan lagi apa yang salah dari iklan kita. Apakah iklan kita terlalu jelimet kopinya? Apakah terlalu rumit gitu, terlalu sulit dipahami gitu? Atau misalnya dipahaminya gampang, tapi terlalu boring gitu. Nggak ada hal-hal yang menarik gitu di situ. Nah, itu perlu kita pikirkan lagi. Jadi kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Kita review nih, kopi kita gimana, tulisan kita gimana, dan lain-lain. Nah, ini harus dihitung terus. Kalau aku meetingnya per minggu. Tiap minggu aku harus presentasi, aku harus melihat gimana nih angkanya bagus enggak gitu. Oke, terima kasih. Materinya sampai situ gimana menurut teman-teman? Mudah atau susah? Apa ada pertanyaan? Harus ada ya. Masa nggak ada? Gimana? Materinya tadi. Apakah bisa dipahami? Apakah aku ngomongnya terlalu cepat? Apakah ada pertanyaan? Aku bisa jawab pertanyaan, tapi waktu yang aku punya hanya sampai 19.55. Aku butuh istirahat 5 menit karena 20.00 aku harus technical meeting. Jadi kita masih punya waktu ya sekitar berapa?
12 menit untuk tanya jawab. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, ataukah materinya terlalu berat sampai nggak ada yang bertanya. Paham Kak? Cuma masih butuh banyak latihan. Oke. Apakah materinya oke? Kalau menurut aku ini salah satu materi yang paling bagus ya di antara semua webinar gratis yang aku buat. Yang paling bagus lainnya adalah yang SEO karena sama-sama berat, sama-sama banyak teknisnya. Gimana yang lain komentarnya? Di sini ada yang pernah nulis copy iklan atau semuanya masih dalam tahap belajar? Alfiana yang udah nulis copy iklannya, seingat aku. Yang RS Mata bukan? Kalau Bener Gal, Kak, bener ya? bener-bener. Eh, Semoga kemarin coachingnya berguna ya, supaya Sangat Kak, iklannya makin bagus. sangat bisa diperpanjang nggak ya? Daftar ya Kalau itu, berarti. kalau itu mohon maaf belum bisa ya. Daftar yang berbayar berarti ya. Iya, Kalau kalau itu udah diperpanjang. jelas. Benar-benar. Kalau itu harus, ya, tahu lah. Kak, berarti konten bisa berubah tiap minggu ya, berdasarkan hasil analisa insight selama seminggu. Karena kan kalau di luar disarankan lihat progres dalam 1-3 bulan dulu. Oh, bentar. Gini-gini ya. Aku kan in-house ya, copywriter in-house. Jadi aku punya tanggung jawab untuk report kerjaanku tiap minggu. Sebetulnya kalau freelance sama aja sih. Cuma gini. Report tiap minggu, tapi bukan berarti minggu depan langsung diubah itu enggak. Cuma report aja, cuma presentasi aja. Tapi kalau perubahannya sih, aku biasanya mintanya memang 3 bulanan. Nah, kenapa 3 bulanan? Karena rasanya nggak adil sih kalau misalnya iklan baru dipasang seminggu, terus udah diturunin karena kita ngerasa nggak bagus. Karena Meta itu perlu waktu juga untuk mempelajari iklan kita. Ini sorry ya, aku kan bukan ad spesialis, jadi ada kemungkinan cara aku menjelaskan kurang tepat. Aku sebenarnya belajar iklan, tapi aku nggak jago ya. Aku bukan ahlinya iklan, tapi memang butuh waktu. Bahkan aku lupa siapa, salah satu pakar ad spesialis gitu, dia bilang, harusnya tuh kalau udah kita bisa bilang ads kita itu bagus kalau misalnya udah berhasil mendapatkan 50 sales dari satu ads tersebut. Satu ads. Jadi misal nih, kita pasang ads berkali-kali. Pasang ads ke 10 kali baru menghasilkan penjualan yang bagus. Berarti yang 9 kalinya ini masih proses belajar. Gitu ya. Jadi yang namanya ads itu atau copywriting itu memang tidak bisa dalam jangka waktu singkat. Tapi kalau kamu khawatir gimana nih soal klien yang merasa 3 bulan itu terlalu lama, itu karena kliennya nggak ngerti, Lela. Bukan salah kita. Itu bener ya. Kalau kamu tanya ke orang lain ya, yang bukan bukan hanya aku yang bener-bener kerja di bidang ini ya, aku yakin banget jawabannya itu sama. Justru kita yang perlu mengedukasi klien bahwa memang hal-hal seperti ini tuh nggak bisa singkat. Memang kita harus uji coba. Memang kita harus melihat data dulu. Kalau misalnya terlalu cepat kita berubah gitu ya, hanya 1 minggu berubah, 1 minggu berubah. Takutnya justru, misal nih, eh, kopi A. Kopi A ini baru kita pasang seminggu. Terus kita turunin karena kita ngerasa nggak bagus. Jangan-jangan harusnya pas minggu ketiga dia winning, dia bagus. Tapi karena kecepatan kita turunin, ya gitu deh gitu. Jadi memang nggak bisa cepat. Kayak aku nih,
eh i- Bentar. Tadi aku bilang kan ya tentang iklan yang hard selling, yang to the point banget, yang ngasih harga di depan, yang apartemen di ini harga segini gitu kan. Itu aku bikin September, ini Oktober kan ya. Kalau nggak salah itu setelah jalan 2 sampai 3 minggu, tiap minggu bosku nanya ya. Sekitar 2 sampai 3 minggu, terus baru salesnya tuh ngomong, Pak, leads-nya bagus-bagus loh gitu. Dan kami mempertahankan iklan tersebut sampai sekarang. Terus akhirnya sekarang nih, ini minggu keberapa sih? Oktober, minggu terakhir ya. Terus kemarin, pas di meeting kemarin, kita lihat bahwa, oh ternyata apa biaya ads-nya itu CTR-nya tuh makin tinggi. Berarti saatnya diturunin dulu nih iklannya, di stop dulu nih. Berarti kan udah kayak agak sebulanan gitu ya. Terus kita pikirin, gimana ya caranya supaya biaya iklannya nggak naik terus, tapi kita tetap dapat leads yang berkualitas. Kita pikir lagi, oke ya udah deh. Kita bikin beberapa angle iklan aja dari produk yang sama, biar Meta yang nyariin mana yang paling bagus gitu. Memang butuh waktu ya Lela. Nah ini kuncinya adalah kamu ngobrol sama ad spesialis supaya kamu punya argumen yang kuat dan kamu belajar negosiasi biar percaya diri ngomongnya depan klien biar nggak dibabat sama klien. Oke? Nah, memang pressure itu pasti ada. Aku yang tidak di level pemula lagi tetap ada pressure. Jangan salah, eh, seberpengalaman apapun kita pasti tetap ada pressure. Karena gimana pun, ya namanya juga kita kerja kan ya, kita harus memberikan yang terbaik gitu ya. Kita kan dibayar berdasarkan apa yang kita kerjakan. Jadi itu wajar aja, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Pressure itu pasti ada. Reza, Kak tadi dijelaskan kalau untuk CTL lebih dipersingkat. Nah, kalau misalnya CTL lebih agak sedikit panjang, karena tujuannya untuk lebih mengajak kepada produk yang kita tawarkan. Misal, yuk tunggu apa lagi, langsung sikat promo terbaik kita di promo di produk bla bla sekarang juga. Segera dapatkan penawar spesial, pastinya tidak akan datang kedua kali. Jujur, itu sangat tidak disarankan. eh Ya itu tadi, kamu juga sadar kan kalau itu agak terlalu panjang. Jadi kan secara teori ya, kalau dalam ilmu bahasa gitu. Makin panjang suatu kalimat, makin sulit dipahami oleh pembaca. Karena apa? Karena memang ada penelitiannya gitu. Jadi makin panjang kalimatnya itu makin rumit diterima oleh otak manusia. Otak manusia tuh makin bingung. Kan kita tuh pengen mereka segera nangkep yang kita maksud. Makanya itu kita buat sesederhana mungkin kalimatnya, sependek mungkin gitu. Kamu mungkin hanya tidak percaya diri saja, makanya bikin ceritanya panjang. Coba deh latihan bikin cerita yang pendek. Tapi percaya diri ya. Yakin bahwa walaupun dengan cerita yang pendek, mereka tetap ngerti kok apa yang kamu maksud gitu. Reza ini sebetulnya bisa nulis, tapi kepercayaan dirinya tuh agak bermasalah. Karena aku udah baca tulisannya Reza, tapi Reza itu selalu agak ragu-ragu sama dirinya sendiri. Tolong improve ya Reza, improve kepercayaan diri Anda. Kamu bisa loh. Gitu. Langsung aja bilang, eh sikat promonya, sekarang juga gitu. 4 kata loh itu. Sikat promonya, 2 kata. Kamu tahu nggak sih? eh Justru kalau misalnya orang bilang pastinya tidak akan datang untuk kedua kalinya, orang tuh nggak akan percaya loh. Karena apa? Contoh nih ya, kayak Indomaret. Tiap bulan dia ada promo loh. Meskipun misalnya produk yang dijual promonya tuh beda-beda ya. Tapi yang namanya kita orang jualan kan pasti harus ada promo untuk masa-masa tertentu untuk meningkatkan penjualan. Misal tiap kali Lebaran pasti ada promo, tiap kali Natal pasti ada promo. Promo itu tidak bisa dihindari. Pasti akan ada minimal
setahun sekali. Jadi kalau kamu bilang tidak akan ada lagi untuk kedua kalinya dan lainnya, orang nggak akan percaya. Karena orang tahu kamu tuh juga pasti butuh bikin promo untuk nge-boost sales gitu. Jadi orang malah ragu kalau kamu bilang tidak akan ada promo lagi gitu. Kecuali kalau misalnya kayak aku ya jualan properti. Karena kalau properti itu kan dia keterbatasan tanah ya. Di bumi ini kan tanah itu terbatas gitu. Kalau misalnya kita jualan rumah di suatu daerah terus tanahnya udah nggak ada lagi yang kosong, ya udah nggak ada lagi gitu. Itu masih mungkin. Tapi kalau misalnya kayak produk retail, makanan, minuman, baju, kita agak sulit ya. Kalau bilang tidak akan ada lagi promo untuk kedua kalinya gitu susah. Apakah ada pertanyaan lagi? Lalu bagaimana pendapat kalian tentang materi hari ini? Apa kalian suka? Apakah memberikan insight baru? Kalau misalnya tidak ada apa namanya pertanyaan lagi atau komentar lagi, Zoom-nya akan aku tutup. Dan aku mau berterima kasih karena kalian sudah hadir malam ini. Kalau gitu aku tutup ya. Oke semua, makasih ya. Dadah. Makasih sudah hadir. Semoga kita ketemu lagi bulan depan ya. Bulan depan adalah webinar gratis terakhir tahun ini. Oke? Tahun depan rencananya aku nggak bikin lagi soalnya. Dadah.